Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Ihsanuddin dengan NIM 147 dari kelompok 6. Kelompok kami di sini akan membahas tentang proses katabolisme protein dalam tubuh. Latar belakangnya, protein merupakan makromolekul penting yang berfungsi sebagai penyusun sel, enzim, dan sumber energi. Dalam kondisi tertentu, tubuh akan melakukan katabolisme protein, yaitu proses pemecahan protein menjadi asam amino yang kemudian diubah menjadi energi. Proses ini menghasilkan amonia yang bersifat toksik, sehingga harus diubah menjadi urea di hati untuk dikeluarkan melalui ginjal. Pemahaman katabolisme protein penting untuk menjaga keseimbangan metabolisme dan mencegah gangguan fungsi tubuh. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa itu katabolisme protein, memahami bagaimana tahapan katabolisme protein ini terjadi, untuk mengetahui apa saja yang terlibat saat proses katabolisme protein, mengetahui apa hasil akhir dari proses katabolisme protein itu. Metode penelitiannya dengan cara penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau literatur review. Sumber datanya bisa dari jurnal ilmiah yang relevan. Tekniknya yaitu satu dengan menganalisis mendalam terhadap jurnal utama yang diberikan, kemudian studi pustakanya terhadap literatur pendukung, pengumpulan data terkait jalur katabolisme protein. Alur penelitiannya satu penentuan topiknya, kemudian pengumpulan jurnal, terus seleksi jurnal, kemudian ada analisis isi, penyusunan jalur metabolismenya, dan penyusunan kesimpulan. Ini adalah hasil pembahasan. Nah, di sini terdapat gambar proses katabolisme protein di dalam tubuh. Prosesnya dimulai dari pemecahan protein. Protein yang protein yang masih berupa makanan kompleks dipecah dalam sistem pencernaan, diawali dari mulut secara mekanik dan tidak menggunakan enzim. Kemudian dilanjutkan ke lambung dengan bantuan enzim menjadi pepton atau polipeptida. Kemudian nomor 2 ada pemecahan peptida menjadi asam amino. Pada tahapan ini, protein yang sudah menjadi pepton atau polipeptida dipecah kembali oleh enzim-enzim yang ada di usus halus menjadi bentuk protein yang sederhana, yaitu seperti asam amino, agar bisa diserap oleh tubuh. Tahapan ketiga ada penyerapan asam amino. Setelah terbentuk asam amino kemudian akan diserap melalui jaringan epitel pada usus melalui mekanisme transport aktif dan difusi terfasilitasi ke darah menuju ke hati. Kemudian ada metabolisme asam amino di dalam tubuh. Di hati, asam amino ini mengalami dua proses, yaitu transaminasi, yang artinya perpindahan gugus asam amino ke senyawa lain, biasanya menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan enzim alanin aminotransferase atau ALT dan aspartat aminotransferase atau ST sebagai katalisator pada prosesnya. Kemudian ada proses deaminasi, ya, artinya pelepasan gugus amina menjadi amonia yang bersifat toksik bagi tubuh dan akan diubah oleh hati menjadi urea. Namun ada hasil lain seperti rantai karbon yang bisa dimanfaatkan untuk diubah menjadi asam piruvat, asetil CoA, dan asam piruvat. Proses ini dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Kemudian ada yang terakhir ada proses ekskresi urea dari tubuh. Setelah urea terbentuk, kemudian urea tersebut dibawa oleh darah menuju ginjal. Di ginjal, urea pada darah disaring dan dikeluarkan oleh urin pada sistem ekskresi. Relevansinya dengan konsep metabolisme primer, peran dalam penyediaan energi. Katabolisme protein menghasilkan asam amino yang selanjutnya mengalami deaminasi dan menghasilkan rangka karbon. Rangka karbon ini masuk ke jalur metabolisme utama seperti siklus asam piruvat untuk menghasilkan ATP. Hal ini menunjukkan bahwa katabolisme protein berkontribusi langsung terhadap sistem energi sel yang merupakan fungsi utama metabolisme primer. Nomor 2, keterkaitannya dengan jalur metabolik lain. Produk antara metabolisme asam amino yang dapat masuk
ke berbagai jalur metabolisme primer seperti glikolisis, siklus Krebs, gluconeogenesis, lipogenesis. Keterhubungan ini menunjukkan bahwa metabolisme protein tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam jaringan metabolisme primer yang kompleks. Nomor 3 ada pemeliharaan keseimbangan nitrogen. Homeostasis, proses deaminasi menghasilkan amonia yang bersifat toksik, kemudian diubah menjadi urea melalui siklus urea. Mekanisme ini merupakan bagian penting dari metabolisme primer karena menjaga keseimbangan nitrogen dan mencegah akumulasi zat beracun dalam tubuh. Nomor 4 ada penyediaan prekursor biosintesis. Asam amino tidak hanya digunakan untuk energi tetapi juga sebagai prekursor untuk sintesis walaupun penting seperti hormon, enzim, dan neurotransmitter. Hal ini menunjukkan keterlibatan langsung dalam proses anabolisme yang juga termasuk dalam metabolisme primer. Yang nomor 5 ada peran dalam kelangsungan fungsi seluler. Karena metabolisme primer mencakup proses vital sel, metabolisme protein berperan dalam memastikan ketersediaan molekul dasar dan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta fungsi fisiologis tubuh secara keseluruhan. Kritik dan sarannya. Untuk kritik, keterbatasan kedalaman pembahasan analisis jurnal masih deskriptif, keterkaitan konseptual kurang ditegaskan juga. Adapun sarannya, menggunakan referensi yang lebih aktual dan beragam, memperluas cakupan pembahasan, memperinci aspek biokimia, penguatan struktur argumentasi. Kesimpulannya, metabolisme sebagai bagian dari metabolisme primer mencakup katabolisme dan anabolisme. Katabolisme protein memecah protein menjadi asam amino. Asam amino ini kemudian mengalami transaminasi dan deaminasi yang menghasilkan amonia. Amonia ini diubah menjadi urea untuk menjaga keseimbangan nitrogen. Rangka karbon yang dihasilkan dimanfaatkan dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi atau ATP. Proses ini juga terintegrasi dengan jalur metabolisme lain seperti glikolisis, siklus Krebs, gluconeogenesis, lipogenesis. Selain itu, katabolisme berperan sebagai prekursor biosintesis molekul penting mendukung homeostasis dan kelangsungan fungsi seluler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.